رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhirnya. Setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai hidayah untuk umat-umatnya. Setelah itu Rasulullah pun kembali kepada Allah. Maka dengan sebab itu izinkan kepada saya yakni untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Tragedi Sebelum Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah kusempurnakan agamaku pada hari ini kepadamu, serta aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, kata Allah, serta aku ridha terhadap agamamu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Telah diriwayatkan bahwasanya ayat tersebut turun ba'da asar, hari Jumat bertepatan dengan haji wada'. Sedang Rasulullah waktu itu sedang melakukan wukuf di Arafah. Beliau bertengger di atas untanya. Beliau tidak sanggup menerima ayat tersebut sehubungan dengan kandungan dan maknanya yang sangat mendalam. Kemudian turunlah Jibril. Jibril pun berkata, "Ya Muhammad, sungguh ya Muhammad telah Allah sempurnakan agamamu pada hari ini. Maka himpunkanlah sahabat-sahabatmu, kabarkanlah yang bahwasanya aku tidak akan turun lagi setelah hari ini." Kemudian Rasulullah pulang dari Mekah ke Madinah. Beliau himpunkan sahabat-sahabatnya. Beliau menyampaikan apa yang Jibril sampaikan. Para sahabat pada waktu itu menerima kabar tersebut dengan penuh kegembiraan. Para sahabat pun berkata, "Alhamdulillah, Allah telah sempurnakan agama kita pada hari ini." Berbeda dengan Abu Bakar, yang mana Abu Bakar pada waktu itu menerima kenyataan tersebut dengan keprihatinan. Beliau menangis pada waktu itu. Beliau pulang ke rumahnya dan menggembok pintunya. Sesampai-sampainya sahabat pun tahu tentang keberadaan Abu Bakar tersebut. Lalu sahabat pun bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, mengapakah engkau menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama kita pada hari ini?" Abu Bakar pun menjawab, "Wahai kawan-kawanku, lupakah kalian dengan idza tamma amrun bada'a naqasuhu? Bila seandainya sesuatu sudah sempurna, maka mulailah kekurangannya. Yang mana pada saat itu kita akan kehilangan seorang Rasul. Hasan Husain akan menjadi yatim, istri-istrinya Rasul akan menjanda." Dan menangislah sahabat pada waktu itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, santriwan-santriwati yang dirahmati Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau menghimpunkan sahabatnya. Beliau menyuruh kepada Bilal untuk mengazan. Bilal pun melanjutkan azannya. Kemudian sahabat dan Rasulullah pun melakukan salat dengan 2 rakaat. Lalu Rasulullah pun melanjutkan dengan khutbahnya, "Ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah biiznih. Wa kuntu lakum kal akhil musyfiqi wal abir rahim. Man kana lahu indi matlamatun falyakum wal yaqtasu minni qabla al-qisasi fil qiyamah." Rasulullah menyerukan dengan kalimat tersebut sampai 2-3 kali. Kemudian tegaklah seorang pria yang bernama Ukasyah bin Muhsan. Kemudian Ukasyah pun berkata, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku tidak akan berdiri di hadapanmu bila seandainya tidak kau umumkan beberapa kali. Sungguh ya Rasulullah, aku pernah bersamamu dalam mengikuti perang Badar. Perjalanan ontaku mengikuti perjalanan ontamu. Kemudian aku mendekatkan kamu ya Rasulullah. Kemudian aku mendekatkan pahamu. Kemudian engkau pukulkan tongkatmu pada ontamu, lantas mengenakan tulang punggungku ya Rasulullah. Entah ya Rasulullah, itu dalam keadaan sengaja ataupun tidak." Rasulullah pun menjawab, "Ya Ukasyah,
memang ya Ukasyah di situ tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian Rasulullah pun menyuruh kepada Bilal, ya Bilal, ambilkan tongkatku ya Bilal di rumah putriku Siti Fatimah. Kemudian Bilal pun pergi ke rumah Siti Fatimah. Beliau menangis dalam perjalanannya dan beliau pun pulang ke masjid tersebut. Kemudian pada waktu itu Umar dan Abu Bakar pun tegak berdiri. Ya Ukasyah, kini ya Ukasyah kami tidak sampai hati melihat tindak pukul balasmu terhadap Rasulullah. Maka dengan sebab itu gantikanlah pukulanmu kepada kami ya Ukasyah. Dan Ali pun ikut berdiri. Ali pun mengatakan, ya Ukasyah, sepanjang hidupku ya Ukasyah, aku selalu bersama Rasulullah. Maka dengan sebab itu pukullah perutku dan punggungku serta seluruh tubuhku. Rasulullah pun menjawab pada waktu itu, wahai sahabat-sahabatku, duduklah sahabatku. Sungguh niat kalian sudah Allah catatkan di sisinya. Kemudian pada waktu itu tegaklah cucu-cucunya Rasulullah. Cucu-cucunya pun berkata, ya Ukasyah, kami tidak sampai hati ya Ukasyah, engkau melakukan tindak pukul balasmu kepada Rasulullah. Maka pukullah kami berdua sebagai gantinya. Bila seandainya engkau telah memukul kami, maka engkau juga telah memukul Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan hal serupa kepada Hasan dan Husain. Duduklah wahai cucuku. Kemudian Ukasyah pun berkata, ya Ukasyah. Kemudian Rasulullah pun berkata, ya Ukasyah, pukullah aku ya Ukasyah sebagai balasanmu ya Ukasyah. Kemudian Ukasyah pun berkata, ya Rasulullah, dulu ya Rasulullah, di saat engkau memukulku ya Rasulullah, sungguh aku tidak berpakaian ya Rasulullah. Rasulullah pun menukarkan pakaiannya. Kemudian pada waktu itu para kaum muslimin menangis dengan tangisan yang sangat-sangat berat. Kemudian pada waktu itu juga Ukasyah pun memeluk dan mencium tubuh Rasulullah. Serta Ukasyah pun berkata, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang sanggup untuk membalas pukulmu ya Rasulullah? Tidak ya Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan ya Rasulullah, niatku ini ialah hanya dapat tercium tubuhmu dan tubuhku. Maka Rasulullah pun berkata, wahai sahabat-sahabatku sekalian, siapa di antara kalian yang ingin melihat ahli syurga, maka pandanglah orang ini, kata Rasulullah. Kemudian kaum muslimin pun berkata, beruntung kau Ukasyah, kau dapat berteman dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambilkan ialah, setelah kita mendengar kisah-kisah Rasulullah, semoga kita dapat lebih mencintai Rasulullah. Kita lebih dapat mengingat Rasulullah dengan cara kita bersalawat kepadanya. Ingatlah, perpisahan di muka bumi ini bukanlah perpisahan yang abadi, namun kelak Allah akan temukan kita pada hari kiamat nanti. Sekian dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.